Ya, jadi balik lagi bareng gua di sini dan kali ini gua akan membuatkan tutorial untuk kalian untuk memberikan gimana cara membuat program yang bisa memberikan looks seperti artificial intelligence. Jadi langsung aja gua akan memberikan tampilan looksnya di sebelah sini. Ya, tampilan looksnya ntar di sebelah situ. Nah, tuh udah muncul tuh. Jadi intinya, aduh gak kelihatan ya. Jadi intinya tampilan looksnya itu ya seperti itu. Di mana ada laser-laser yang bergerak secara random di mana mereka tidak punya tahu apa tujuan mereka. Tapi ketika sampai karena mereka melakukan itu secara terus-menerus dan mereka akhirnya melakukan pola dari gerakan bola-bola yang jatuh itu. Yaitu polanya sudah terbentuk ketika dari pertengahan itu di mana mereka dapat memberikan bisa sampai ke titik-titik di bola itu dan sampai kepada posisi di mana mereka dapat mengikuti bola itu karena pola yang sudah ditemukan tadi. Oke. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke kode-kode yang gua pakai untuk program kali ini. Jadi sebenarnya gua nggak murni pakai program artificial intelligence ini, gua nggak murni ngebentuk AI komputer gitu. Yang gua lakukan adalah sebenarnya cuma bikin drop string dan line yang bisa bergerak secara random dan terprogram gerakannya itu. Jadi langsung aja gini kita. Jadi intinya gue bikin sebuah mekanisme di mana bikin animasi di processing ya. Jadi kita perlu ada yang namanya drops itu untuk gue namanya drops karena kayak jatuh drops. Oke, langsung aja dropsnya 75, berarti sekali turun ada 75 objek. Lalu kita langsung ke void setup. Void setup di sini berarti gue men-setupnya dengan size di mana ada pixelnya 1650 kali 480 pixel. Lalu menggunakan for di mana integer for dengan bla 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 gitu. Jadi ini gunanya untuk apa? Jadi ketika ini memberikan hidup kepada si Renia gitu. Jadi ketika Renia udah nyampe bawah gitu, dia ketika hilang dia nggak berhenti tapi malah menggenerate drops baru yang tadi dari sini itu. Jadi dia ngedrops lagi, new drops lagi, new drops lagi secara terus berulang-ulang. Lalu lanjut kita ke void draw-nya. Lalu void draw-nya itu gue isi dengan background dengan warna 040047 di mana hasil warnanya adalah seperti ini. Gue nggak tahu ini di layar warna apa, tapi di layar gue ini adalah warna biru tua. Lalu lanjut kita masuk ke for berikutnya di mana itu artinya adalah pengulangan berikutnya. Pengulangan berikutnya itu gue lakuin apa? Di sini gue lakuin di mana gue mau mechanical dan drop shape-nya ini secara terus berulang-ulang. Jadi gue kayak nggak kode, gue nggak perlu nyampe kayak kalau gue bikin 1000 hujan gue nggak perlu 1000 baris kode kali dua gitu. Gue cukup satu baris kode tapi dengan for di mana berarti dia berulang-ulang terus sampai gue menentukan syaratnya sendiri di mana dia berhenti. Lalu langsung aja masuk di sininya gue punya integer yang sama, format yang sama dari yang di atas. Lalu kita masuk ke pemanggilan si kelas-kelasnya. Yang pertama tadi kan kelas drop di atas sudah, lalu ada kelas rain mechanic, lalu ada kelas rain drop shape. Jadi kita dari ke atas lagi di mana drops mechanic dropsnya itu. Jadi ya ini kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu animasi di processing di mana itu posisinya ada dari atas turun ke bawah, cutuk, nah ya gitu, turun gitu, kalian pasti pakai ini. Float X random width, float Y random height, float Z random 5,7. Kenapa gue disini kasih angka? Gue jelasin di berikutnya. Sekarang kita ke kelas kedua tadi, rain mechanics. Di sini gue punya rain mechanics yang berarti mekanika hujannya. Mekanika hujannya simple, yaitu karena hujan ke bawah kita gunakan Y. Tapi di sini Y-nya punya sama dengan, yaitu Y sama dengan Y plus 7. Dimana berarti setiap Y akan bertambah dengan Y plus 7, Y plus Z. Dimana berarti akan diartikan Y selalu bertambah dengan Z. Z yang di atas. Jadi kita masukkan aja langsung ke fungsi if-nya. If Y melebihi height tertentu, maka Y sama dengan random yang tergenerate dari 0,0 maka akan bertambah dengan Z. Jadi ya intinya dia akan random tapi bertambah dengan 5,7 terus secara dari X, Y-nya. Jadi turunnya itu ya bakal turun tapi 5,7 bertambah, 5,7 bertambah, 5,7 bertambah. Posisinya beda-beda dan itu yang akan memberikan efek banyaknya itu. Dan lakuinnya itu di void rain mechanics dengan if. Kenapa? Ya supaya syaratnya bisa terpenuhi gitu. Jadi ketika dia sampai di titik tertentu dia bakal generate lagi. Lalu generate-nya kemana? Ke new drops lagi, ke new drops yang di sini. Nah ketika dia udah nyampe new drops yang di sini dia dapetin integer ini. Tapi integer ini kan kepake nanti dia generate baru. Terus pas generate baru dia turun sampai ke bawah, hilang. Tapi karena dia terkunci dengan integer ini maka
Yang di atas ini dia bakal masuk lagi ke integer ini dan terjadi lagi new drops dan sehingga terjadi loop di situ. Nah, loopnya di situ yang bikin itu terjadi berulang secara terus-menerus. Nah, itu adalah kelas keduanya. Lalu lanjut ke raindrop shape-nya di sini. Jadi raindrop shape-nya yang pertama gue langsung fill random 255255 ya, itu kode RGB. Gue random aja karena gue pengen bikin dia warna-warni. Lalu di sini gue gunakan, jadi untuk drops rainnya itu gunakan rectangle. Kenapa? Kotak aja ya udah. Karena kalau bulat ribet gitu. Jadi gue langsung x, y. X, y ini tergenerasi dari mana? Dari class drop ini, dimana dua-duanya adalah random width dan random height. Udah gitu aja. Lalu itu untuk posisi, lalu untuk ukuran gue gunakan 5 pixel kali 5 pixel, jadi tetap kayak kelihatan kayak hujan aja. Lalu gue kasih nih di sini. Ini dia yang bikin dia bisa jadi kelihatan kayak artificial intelligence ya. If y melebihi 200, maka line dengan sistem x posisi pertama x, y, lalu posisi keduanya adalah 325240 akan tergenerate. Kalian kan kalau x, y ini random dan akan tergenerate secara terus-menerus berulang-ulang kan. Nah, makanya ini adalah line yang tadi yang bisa memberikan efek kalau dia seperti terkena diikat dengan laser dan turun ke bawah. Itu adalah line yang ini. Lalu kita punya else line random 654 240 650 240. Ini adalah yang di atas tadi yang kita lihat random seperti laser sedang berusaha membaca pola. Ini adalah line yang tadi si artificial intelligence yang belum sempurna tadi, sehingga dia masih banyak kecacatan di dalamnya. Jadi ya itu intinya. Jadi intinya di mana line ini kita gunakan dengan kode if. Jadi ketika dia sampai di titik tertentu, kode if ini akan mengaktifkan line-nya. Tapi ketika dia tidak sampai di titik tertentu yang ditentukan oleh if-nya, maka else-nya yang terjadi, di mana line-nya adalah random generated number dari 0 sampai 654 dan seterusnya. Jadi intinya itu adalah gue memainkan fungsi if, fungsi for, dan fungsi void. Tiga ini fungsi ini kita gabungkan untuk membentuk si artificial intelligence. Semudah itu kan? Karena itu jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Sampai jumpa.